saudara-saudara, di dalam kunci-kunci pemahaman kitab Wahyu, hari ini kita melihat kunci yang ketiga, memahami bahasa simbol. Malaikat-malaikat dalam kitab Wahyu. Apa yang dimaksudkan dengan malaikat? Kita melihat di dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya, yaitu Yohanes. Juga di dalam Wahyu 1 ayat 20. Rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dia emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ini sudah jelas simbol. Simbol dari apa? Apa yang dimaksudkan malaikat-malaikat? Apa makhluk dengan sayap yang berterbangan keliling takhta Allah? Ataukah manusia sebagai pemimpin di dalam sidang jemaat? Ataukah Allah sendiri? Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9, setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Ini Rasul Yohanes pada waktu dia menerima kitab atau pewahyuan dari kitab Wahyu. Dia tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini sembahlah Allah. Sudah jelas ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang datang kepada Yohanes sebagai malaikat. Bahkan di sepanjang kitab Wahyu kita melihat malaikat-malaikat aktif sekali. Ada 7 malaikat ke 7 jemaat, 7 malaikat dengan 7 sangkakala, 7 malaikat dengan 7 cawan murka, Mikael dan malaikatnya, naga dan malaikatnya, banyak malaikat keliling takhta, para malaikat setan yang diusir, 4 malaikat berdiri di 4 ujung bumi, 12 malaikat di pintu-pintu Yerusalem baru, dan malaikat dengan pesan untuk Rasul Yohanes. Bagaimana kita mengerti malaikat-malaikat? Di dalam Alkitab, malaikat dapat dilihat di dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah malaikat Tuhan, di mana malaikat itu bukan makhluk dengan sayap-sayapnya, tapi adalah Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Kita melihat hal ini dalam Kejadian 22 ayat 11. Waktu Abraham sedang mempersembahkan Ishak, dan Allah bersuara dari surga. Dikatakan berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, stop, jangan sembelih dia. Keluaran 3 ayat 2, pada waktu Allah menampakkan diri kepada Musa. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Dan Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Ini jelas adalah Tuhan sendiri. Jenis malaikat yang kedua di dalam Alkitab adalah yang biasa kita anggap malaikat, yang mungkin penerbangan keliling takhta Allah. Ini kita boleh sebut para malaikat di takhta. Makhluk roh yang melayani Allah dan manusia, yang melayani di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 7. Malaikat-malaikat yang melayani setan adalah para malaikat pemberontak yang jatuh, yang masa kini adalah roh-roh jahat. Mereka adalah dari malaikat-malaikat jenis itu. Jenis yang ketiga adalah malaikat dalam Alkitab yang merupakan manusia. Jadi para manusia adalah pembawa pesan Tuhan. Seperti Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi ini malaikat-malaikat adalah manusia hamba Tuhan dengan pesan Tuhan kepada seseorang. Juga Lukas 7, 20 sampai 24. Engkau yang akan
datang itu? Nah, ini pertanyaan murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Nah, setelah suruhan dari Yohanes Pembaptis pulang, nah ini kata suruhan, bahasa Yunaninya malaikat, angeloi. Jadi jelas murid-murid Yohanes Pembaptis itu adalah manusia. Jadi memahami jenis malaikat yang dibicarakan adalah kunci penting dalam menafsirkan dan mengerti kitab Wahyu.